perbuatannya. Perbuatan. Nah, jadi pimpinan misalnya tuh, pimpinan yang dia adalah sebagai role model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi teman-teman Sobat Peradilan dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pada siang hari ini di Ramadan yang ke-21 kita hadir kembali menyapa teman-teman semua yang ada di luar sana. Pada tema kali ini berbeda dengan tema-tema sebelumnya, di mana tema-tema sebelumnya tentunya sudah tidak asing buat teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas lebih mendetail lagi, yakni mengenai apa itu integritas dan bagaimana implementasi zona integritas di pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Sukamara. Karena sejauh ini kita masih melihat hanya sebatas formalitas saja. Nah, bagaimana seharusnya integritas itu bisa diterapkan secara general? Oleh karena itu, pada siang hari ini kita kehadiran tamu dan juga selaku wakil ketua Pengadilan Agama Sukamara yang merupakan ketua tim zona integritas di Pengadilan Agama Sukamara, sehingga di sini tentunya akan lebih menjelaskan secara detail. Terlebih dahulu sebelumnya akan saya perkenalkan dulu profil beliau sebelum kita melanjutkan pastok ini. Beliau adalah Bapak Erik Aswandi SHI, kemudian beliau lahir di Sambas ya Pak ya? Ya. Sekitar tahun 79 ya Pak ya? Jadi seperti itu secara garis besar. Kemudian juga beliau pernah bertugas di Pengadilan Agama Situbondo yang terakhir, dan sekarang menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Sukamara. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari beliau sebagai profil singkatnya. Cukup singkat. Cukup singkat ya Pak ya. Berikutnya kita akan langsung membahas mengenai apa sih sebenarnya integritas dan zona integritas itu Pak. Mungkin bisa dikasih penjelasan gitu Pak. Baik, terima kasih host yang ceria, cerah ya. Tapi hostnya tadi belum memperkenalkan diri kayaknya. Oh iya, saya lupa. Kalau tidak salah namanya Adeng ya Pak ya? Iya betul Pak, saya lupa tadi. Iya. Ini adalah salah satu model host kita di Sukamara. Baik, terkait apa yang ditanyakan oleh host kita tadi. Ya betul, saya adalah wakil ketua Pengadilan Agama Sukamara sejak Desember 2022 dan sudah memasuki bulan keempat ya. Terkait tema pembahasan kita pada siang hari yang cerah ini di bulan Ramadan lagi ya, lagi puasa begini kan. Hal yang menarik dan patut untuk diperbincangkan karena hal ini berkaitan pula dengan bagaimana pola kerja, tata kelola manajemen, organisasi, juga berkaitan erat dengan apa yang namanya itu integritas. Karena integritas itu harus memasuki semua sisi aspek tiap pembangunan, pengelolaan dari sebuah institusi atau instansi. Apalagi kita Pengadilan Agama Sukamara di bawah Mahkamah Agung yang dari pusat sana itu memang sudah menekankan dan juga memerintahkan kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk selalu menegakkan integritas dalam setiap diri pegawainya yang nanti juga akan berimbas kepada instansi di tempat dia bekerja. Nah, kalau secara pengertian bahasa ya, integritas itu berasal dari bahasa Latin ya. Oh, bahasa Latin. Dari bahasa Latin namanya integer ya. Integer. Oh. Ya, yang bermakna bahwa keutuhan atau kesempurnaan secara lengkap, secara komprehensif dari sesuatu bentuk. Apakah itu nanti disebut sebagai perilaku, apakah nanti disebut sebagai norma, atau disebut sebuah tindakan, nilai dan ukuran dan segala macam. Dan itu semua adalah merupakan bentukan-bentukan dari integritas itu tersendiri. Nah, secara
secara etika, integritas juga itu merupakan sebuah kejujuran, sebuah keadilan, dan berperilaku benar dalam setiap tindakan atau perbuatan. Nah, contoh kita kan sedang berpuasa nih. Nah, orang berpuasa tentunya kan tidak ingin berbohong dan tidak boleh berbohong ya, karena bisa merusak bahkan bisa membatalkan puasanya. Nah, itu juga merupakan bagian atau salah satu dari sifat integritas dalam diri seseorang. Dan agama Islam juga sejak dulu memang sudah mengajarkan dan menunjukkan bagaimana setiap manusia, umat manusia itu mempunyai jiwa integritas dalam dirinya, artinya kejujuran. Nah, di antaranya adalah seperti halnya puasa yang sedang kita jalankan ini. Nah, integritas itu adalah bagaimana cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berkata, cara kita berperilaku, kemudian mengungkapkan sesuatu kebenaran, kemudian satu kebaikan, serta memegang teguh konsistensi kode etik dalam berperilaku atau dalam norma keseharian gitu. Nah, itulah kenapa integritas itu menjadi sangat penting dimiliki oleh setiap insan, khususnya di setiap pegawai pengadilan agama Sukamara. Tidak menutup kemungkinan baik dari tingkatan yang paling rendah, yang paling bawah, sampai dengan level paling atas itu pimpinan. Semuanya harus memiliki sifat integritas dalam dirinya, sehingga dengan berkumpulnya semua jiwa-jiwa integritas itu akan bisa membentuk sebuah institusi, mengembangkan institusi dengan pola integritas yang secara keseluruhan. Nah, mungkin itu secara umum gambarannya ya. Lalu sebenarnya ciri-ciri ya Pak ya, orang ini kan berbicara institusi kan tidak terlepas dari SDM yang di dalamnya. Betul sekali. Nah, kira-kira seperti apa tuh ciri-ciri orang berintegritas dalam sebuah institusi? Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua juga cukup menarik. Jadi sebuah institusi atau disebut dengan sebuah organisasi itu kan terbentuk dari beberapa orang yang mengatur dalam segala bidang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Level tertinggi adalah pimpinan. Kemudian ada middle ya, level middle dan juga level bawah ya, level bawah. Nah, pimpinan di situ ada ketua, ada wakil, kemudian supporting unitnya di kepala agama itu disebut dengan panitia dan sekretaris. Kemudian ada pembantunya yaitu adalah kasubag ataupun panmut-panmut, serta pegawai atau staf-stafnya yang juga dilengkapi dengan karyawan-karyawan honorer atau PPNPN yang dikenal sekarang gitu ya. Nah, dalam sebuah organisasi yang secara lengkap itu mesti semuanya harus menunjang bagaimana mutu dan kualitas organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan koridor dan aturan yang telah ditetapkan ya. Nah, tentunya juga ini tidak terlepas dari bagaimana setiap individu itu bisa memiliki sifat-sifat yang baik gitu. Misalnya dia selalu bersikap jujur ya, baik pimpinan ke bawahan atau button top down ataupun dari bawahan ke atas ke pimpinan atau disebut dengan button up ya. Itu semuanya harus bersinergi memberikan sebuah nilai kejujuran. Nah, tidak boleh antara pimpinan dan bawahan ataupun bawahan dan pimpinan itu menutupi sebuah kebaikan atau kebenaran. Itu akan berakibat buruk bagi organisasi itu sendiri. Yang kedua, adanya suatu ketaatan ya. Ketaatan dan juga kepastian dalam bertindak ya. Ini jika diperintahkan begini maka harus dikerjakan. Gak usah ditawar-menawar, tidak usah apa sebaiknya Pak, jangan saya Pak, dan begitu ya. Jadi tidak punya kependirian yang tetap. Kemudian punya komitmen dalam menjalankan tujuan organisasi itu sendiri, berpegang teguh. Kemudian jika diberi tugas ataupun pekerjaan, bertanggung jawab dengan kerjaannya tersebut. Lalu adanya kesesuaian nada antara perkataan dan perbuatannya. Nah, jadi pimpinan misalnya pimpinan yang dia adalah sebagai role model dan juga ada kita disebut di sini dengan agen pembaharuan, ya, agen perubahan. Nah, itu kan juga harus memiliki keselarasan antara visi misi, ya, baik dari perkataannya maupun dengan perbuatannya. Nah, ketika pimpinan memberikan contoh,
maka dia harus juga menjadi contoh gitu. Nah, tidak hanya sekedar memerintahkan si A begini, begitu, tapi tidak menjadikan contoh. Nah, itu juga kurang baik. Jadi harus ada keseragaman antara perkataan dan perbuatannya. Yang kemudian adalah dalam bekerja kita memiliki konsep keterbatasan waktu. Nah, yang biasa disebut dengan SOP, ya kan? Pelayanan itu berbatas waktu. Jadi nggak bisa kita berlama-lama dalam suatu operasional layanan misalnya. Misalnya melayani pihak harus selesai dalam waktu 5 menit, bisa 15 menit. Nah, itu kan lebih waktunya. Melebihi waktu, akhirnya pekerjaan menjadi lama dan tertunda. Sehingga pekerjaan yang lain itu menjadi molor ya. Nah, waktunya menjadi lebih panjang. Kalau bisa dikerjakan dalam waktu singkat dan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, maka akan lebih baik. Jadi menghargai waktu yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip juga ini menjadi suatu pegangan yang sangat urgent untuk kita terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ya. Jadi harus dipegang prinsipnya. Nah, prinsip kalau sebagai pelayan berarti yang melayani. Ya. Prinsip sebagai pimpinan berarti harus memberikan contoh gitu ya. Kemudian ya banyak hal-hal lain yang bisa diterapkan dari orang yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang berintegritas ya, di antara yang telah saya sebutkan tadi itu. Gitu, Pak Host. Ya. Kemudian ini ciri-ciri ya Pak ya, dan juga ada karakter juga ya Pak ya. Hampir-hampir mirip ini berarti. Iya. Iya. Ya, ciri dan karakter memang beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis ya. Karena karakter itu menunjukkan ciri-ciri seseorang. Ya. Ada juga karakter itu dipengaruhi karena egonya sendiri gitu ya. Dia tidak bisa menghilangkan karakter pribadi dia gitu. Bawaan dia, misalnya bawaan dari kecil, dari bentukan keluarga, lingkungan dan segala macam gitu kan. Sementara dia harus dipaksa untuk mengikuti pola dan aturan di instansi. Nah, gitu. Jadi karakternya mungkin tetap seperti itu, tapi bagaimana instansi itu bisa membentuk dia menjadi pribadi yang berciri-ciri berintegritas. Misalnya dengan tetap mengedepankan kejujuran, kemudian bisa dipercaya, lalu mempunyai komitmen dalam pekerjaan, kemudian menepati ucapannya tidak mencela-mencela ya kalau bahasa orangnya, atau pelin-pelan lah begitu. Kemudian loyal atau setia kepada atasan dan juga pekerjaan. Itu diantaranya seperti itu. Berikutnya nih Pak, ini kan memang sangat penting ya, ini kan integritas dalam sebuah instansi. Ya. Kalau dilihat dari tujuannya kan pasti tujuannya integritas itu kan menjadikan sebuah keberhasilan lah. Kalau dalam mencapai zona integritas itu tidak hanya integritas secara formal, tapi secara materialnya lah, atau secara nyatanya. Nah, kira-kira tujuan integritas itu seperti apa gitu, tujuan dari berintegritas kira-kira? Ya, secara umum tujuan kita menjalankan atau menegakkan integritas itu bisa membentuk karakter dan pribadi dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di awal tadi itu. Nah, sehingga jika itu sudah terbentuk dan terkelola dengan baik, maka akan mencerminkan sebuah organisasi atau institusi yang bersih, kemudian akuntabel sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar, kemudian bisa menjadi panutan, bahkan secara umum bisa menjadi istilahnya pilot project gitu ya. Suatu organisasi yang bisa menerapkan integritas dengan pegawainya itu bisa menjadi percontohan bagi instansi yang lain. Dan itu bisa saling berlomba, saling fastabiqul khairat ya, untuk mewujudkan pelayanan dan nilai-nilai pengadilan yang marwah pengadilan yang bisa dihargai di mata masyarakat gitu. Dan itu harus dicontohkan dengan adanya tindakan atau action dari pimpinan tentunya. Nah, kalau pimpinannya tidak tidak gencar atau bahkan tidak memberikan contoh yang baik, maka bagaimana mungkin bawahan bisa ngikut yang baik juga gitu ya. Nah,
ibaratlah kita ini adalah anak-anaknya gitu. Sebenarnya pimpinan ini adalah orang tuanya. Kan ada pepatah mengatakan buah tidak jauh jatuh daripada pohonnya. Nah, kalau pimpinan itu membawa kepada pengadilan ini menjadi pengadilan yang lebih baik, akuntabel, transparan, kemudian bebas dari korupsi dan segala macam, maka otomatis orang-orang yang di bawahnya juga akan harus itu juga mengikuti ya. Otomatis mau nggak mau harus mengikuti gitu kan. Ya. Tapi kalau pimpinannya nggak bisa memberikan contoh, pasti bubar ini ya. Gitu. Baiklah, gitu. Pak. Kemudian mengenai cara ini kan membangun integritas itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan lah. Ya, tinggal geser gini sekali, kan ya. Betul. Memang dibutuhkan kinerja-kinerja yang benar-benar sangat-sangat kuat lah, dan juga kinerja-kinerja yang memang tidak main-main gitu kan, seperti itu. Nah, kira-kira adakah kiat atau cara untuk membangun integritas dalam sebuah organisasi, termasuk di situ membangun kiat-kiat integritas dari dalam diri per orangnya di dalam suatu organisasi itu. Baik. Jadi secara general ini gitu, internal dan organisasi itu. Ya, baik. Cara kita mau untuk meningkatkan nilai integritas dalam diri itu ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita harus mengerti dulu tentang diri kita dan potensi kita. Setiap manusia itu dianugerahi oleh Tuhan itu punya potensi masing-masing. Hanya saja kadang kita tidak mau mengeluarkan potensi itu. Ya, bisa itu bernilai positif yang bisa digali dengan kemampuan masing-masing. Ya, misalnya ini kan kita ada anak-anak yang PNS yang baru lulus ya, artinya baru diangkat jadi PNS. Nah, itu kan rata-rata mereka berjiwa muda tuh. Ya kan, usianya muda, bahkan generasi pada Z belum lah. menikah gitu ya. Ya, yang jomblo-jomblo. Iya, generasi Z. Ya. Jadi tentu yang muda seperti itu punya pemikiran yang visioner, ingin perubahan, kemudian ingin lebih maju, ya kan? Karena mereka akan menghadapi tantangan ke depan yang lebih berat. Nah, sehingga mereka harus mempunyai mengeksplorasi potensi dirinya, sehingga nanti akan mudah diterapkan ketika itu dibutuhkan di masa yang akan datang. Gitu. Nah, potensi nilai-nilai diri inilah yang harus dibentuk dari awal, ya, dengan menanamkan sifat-sifat, ciri dan karakter yang berintegritas. Nah, yang kedua, pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Sukamara juga adalah salah satu pengadilan yang berbasis pada pelayanan. Makanya kita ada standar pelayanan, ada SOP pelayanan, ada maklumat pelayanan, ya kan? Semuanya berbasis pada pelayanan. Nah, namanya orang kalau melayani itu kan harus tanpa pamrih ya, kemudian tanpa jasa gitu ya, tanpa tips, tanpa bayar, tanpa bayaran gitu. Namanya sudah, karena kita sudah dijamin oleh negara. Nah, paradigma melayani dengan kebutuhan berupa needs gitu, yang bisa merubah seseorang menjadi wants, nah itu berbahaya. Nah, karena orientasi adalah materi. Nah, sehingga ketika sedikit membantu orang saja, Pak, ongkosnya mana? Begitu, ya kan? Pak, saya sudah capek-capek ini ngelain Bapak, kok nggak ada tipsnya buat saya? Nah, itu yang berbahaya. Nah, karena kita konsepnya ada pelayanan, maka ubah paradigma yang sifatnya materi atau uang itu menjadi senyuman. Ya. Senyuman ibadah. Iya, senyum adalah ibadah, ya kan, pahala begitu. Karena saya pernah lihat di satu PA itu, tidak usah membayar kami dengan materi, cukup bayar dengan senyuman. Gitu kan, ada moto ya itu. Bisa diterapkan ini. Nah, kita juga harus begitu. Apalagi sekarang Badilak ya menerapkan 5S kan? Iya. Nah, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu juga harus kita terapkan. Kemudian berkelanjutan karena sifatnya pelayanan, maka awal komunikasi itu adalah dari perkataan atau ucapan. Ya. Nah, kita tidak ingin memberikan presiden yang buruk dari pelayanan yang buruk. Misalnya pihak ini lagi bermasalah di rumah, lagi ada masalah dengan suaminya, istrinya, dan keluarganya, datang ke pengadilan, malah dimarah-marah sama kita kan gitu. Bapak nih gimana sih? Sudah punya masalah gitu ya. Udah punya masalah, kita tambah lagi masalah gitu kan. Nah, jadi kesan pertama itu harus bagaimana bisa menenangkan, bisa menyejukkan mereka. Tentunya dari ucapan, kemudian dari
sapaan, ya kan? Ya, selamat pagi, assalamualaikum, Bapak sehat semangat ya. Nah, ada yang bisa kami bantu, gitu kan ya? Nah, itu kan metode-metode cara bagaimana menyenangkan orang, gitu, menyenangkan orang. Kemudian jika dalam melayani juga berinteraksi dengan para pihak, itu juga harus mengedepankan kejujuran, ya, mengedepankan kejujuran. Bapak, ini kami bantu proses perkara Bapak sampai dengan selesai, dan kami tidak akan memungut biaya sebesar pun kecuali telah ditetapkan oleh negara, misalnya itu PNBP maupun dan segala macam. Nah, untuk yang hal yang lain pada itu kami tidak menuntut apapun. Ya, cukup Bapak bekerja sama dengan kami untuk tidak memberikan apapun dan dalam bentuk apapun. Itu sudah merupakan komitmen kami sebagai agen ASN berakhlak ya, dan core values-nya, ya kan, gitu. Kemudian bertanggung jawab. Ya, ini caranya ya. Cara-cara kita juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan. Ya, ketika pihak datang minta di proses perkaranya, kemudian kita sebagai meja depan itu sebagai PTSP ya harus bertanggung jawab menyelesaikan proses sampai dengan selesai. Nah, setelah itu barulah kita lanjutkan dengan proses-proses selanjutnya dalam proses-proses pemeriksaan perkara persidangan sampai perkara itu diputus, selesai, gitu ya, atau selesai. Dan kewajiban hakim itu kan menyelesaikan perkara, ya kan? Nah, tidak hanya sekedar memutus, tapi harus menyelesaikan. Baik itu apakah dengan mediasi, dengan putusan yang sukarela, ya kan? Dengan eksekusi yang juga terpenuhi semua hak-haknya, segala macam. Nah, itu juga merupakan proses tanggung jawab dari pengadilan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ya, kemudian saya cukupkan saja, mungkin terakhir itu adalah bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai integritas dalam diri kita itu dengan menempatkan diri dan berada di orang-orang yang juga ingin memotivasi dirinya memiliki sifat atau ciri integritas juga. Kan ada tuh hadis Nabi, ya kan? Bertemanlah dengan orang yang penjual minyak wangi, ya kan? Nanti akan jadi wangi. Nah, kalaupun kita nggak mampu beli minyak wanginya, kita kebagian aroma wanginya. Tapi jangan berteman dengan tukang pandai besi, ya kan? Tidak kena percikan apinya, mata kita pedas karena asapnya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi untuk menjaga integritas itu tetap hadir dalam diri kita, maka bergaul dan berteman bersama orang-orang yang juga mewujudkan nilai integritas dalam dirinya. Begitu, Bos. Lalu berikutnya nih Pak, ini istilah WBK dan WBBM ini kan memang sudah lama ya, kita dengar lah di kalangan teman-teman di luar sana ya, termasuk baik masyarakat maupun juga para ASN kan mendengar. Betul. Nah, di dalam WBK itu kan tidak hanya sekedar formal saja Pak, yang sudah saya kasih penjelas atau pertanyaan lah tadi ke Bapak tadi waktu itu ya sebelumnya tadi. Artinya kan didukung dengan materialnya juga atau kenyataannya. Nah, sekarang berbicara dengan dasar hukum ini kan mengenai pembangunan zona integritas ini. Ini yang terbaru ini apa ini, Pak? Dasar hukumnya. Dan sudah berapa kali lah dasar hukum ini mengalami perubahankah atau mungkin juga ada hal baru di dalam aturan baru yang sekarang ini mengenai pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Nah, baik, terima kasih, Host. Jadi yang disebut dengan zona integritas itu berarti kan sebuah wilayah yang sudah menerapkan prinsip integritas gitu ya. Yang sebelumnya tadi kita jelaskan terdiri dari individu-individu yang ingin menerapkan integritas. Nah, ketika sudah terbentuk, maka menjadilah wilayah itu menjadi wilayah yang zona integritas. Jadi zona integritas. Nah, Mahkamah Agung dalam hal ini juga Badilak juga mempunyai visi yang sama dan senada untuk menegakkan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan apresiasi atau predikat bagi pengadilan agama atau pengadilan se-Indonesia yang bisa mewujudkan wilayah atau zona integritas. Nah, yang seperti kita ketahui itu ada dua tahap ya. Yang pertama disebut dengan WBK, wilayah bebas
bebas korupsi. Korupsi. Ya, korupsi juga Bebas dari ya Pak ya? bebas dari korupsi. Oh ya, nanti kalau ada wilayah bebas korupsi kan bisa multitafsir nanti kan. Betul sekali. Jadi ini bebas, sana enggak gitu ya. Bahkan ada dalam stiker-stiker atau ditempelan di tempat-tempat yang menyatakan dirinya tidak terbebas dari korupsi itu biasanya menyebutkan stop corruption gitu ya. Nah, saya sebenarnya kurang sependapat itu. Kalau stop corruption berarti menghentikan korupsi yang sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Ya kan? Stop. Nah, tapi katakan no corruption, tidak boleh ada korupsi. Berarti dari awal sampai dengan sekarang kita berkomitmen tidak boleh ada korupsi di zona integritas. Tapi kalau stop berarti sebelumnya pernah ada ya kan? Stop, berhenti berkorupsi kan maksudnya gitu. Nah, hal ini sebagaimana penerapan dari pusat Mahkamah Agung dan juga Badilak tentu dalam memerintahkan dan membimbing pengadilan di bawahnya untuk menegakkan zona integritas tentu harus berlandaskan hukum, berlandaskan peraturan. Nggak bisa langsung suruh-suruh saja nih. Tentu harus diatur dengan peraturan, surat keputusan, kemudian petunjuk teknis, ya kan? Bagaimana mewujudkan itu zona integritas. Itu tahap pertama. Tahap kedua ada namanya WBBM, ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Nah, itu juga merupakan kelanjutan atau tahap level 2-nya lah gitu ya dari zona integritas. Nah, aturan yang pernah ada dan yang pernah digulirkan oleh Mahkamah Agung itu adalah surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1/144 ya. 1/144 tahun 2011. Dan juga yang ditindaklanjuti dengan surat dari Dirjen Badilak ya. Surat Badilak nomor 261 tahun 2019 bagaimana tentang pedoman pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Ya, WBK dan bersih dan melayani, yaitu WBK dan WBBM. Nah, dan ini terus bergulir, terus berjalan ya. Peraturan-peraturan itu terus dijalankan, terus diterapkan sampailah pada akhirnya diterapkan oleh Kemenpan RB ya. Kemenpan RB dengan surat-suratnya, surat yang mengalami perubahan, mengalami revisi yang akhirnya secara terupdate itu ada di Kemenpan RB nomor 90 tahun 2021. Ya, itu bagaimana isinya adalah pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dan aturan terbaru ini juga mengatur tentang bagaimana evaluasi dari pembangunan zona integritas. Jadi tidak hanya sekedar menerapkan, tapi harus ada evaluasinya. Nah, kalau tidak dievaluasi, itu bisa jadi tidak terarah nantinya kan. Bisa serampangan. Bisa serampangan, bisa kacau nanti. Seramben. Bisa sembarangan. Jadi dengan ditata pola seperti itu, adanya monitoring dan evaluasi, maka akan tetap berada pada jalur yang sebenarnya. Gitu. Baiklah. Kemudian ini Pak, ini kan badan peradilan, kemudian 4 lingkungan peradilan ini kan ada di bawah Mahkamah Agung nih kan. Iya. Lalu menurut Mahkamah Agung itu kan apa saja nih strategi membangun integritas di dalam lembaga ini, dan bagaimana Mahkamah Agung sendiri itu berusaha menerapkan program integritas dalam lembaganya. Karena kan kita ketika kita mendengar beda istilah ini. Kalau di Mahkamah Agung kan bukan zona integritas, namanya reformasi birokrasi nih. Nah, kira-kira seperti apa tuh kalau di Mahkamah Agung gitu, Pak? Apa saja strateginya membangun integritas dan juga bagaimana Mahkamah Agung itu bisa berusaha menerapkan program integritas itu, seperti itu. Ya. Baik secara umum
tujuan dari Mahkamah Agung untuk menerapkan zona integritas pada seluruh badan peradilan di bawahnya itu tiada lain tidak bukan adalah bagaimana bisa memaksimalkan pelayanan, ya, supaya masyarakat ini tidak merasa berat, merasa rugi, kemudian merasa saya sudah perkara sudah habis banyak begini kan, sudah diminta ini minta itu, birokrasinya lambat, ya, prosesnya juga banyak mengalami kendala. Nah, itu yang coba dipangkas dan coba dihilangkan oleh Mahkamah Agung. Nah, itu tentunya ada strategi-strategi yang memang diterapkan oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau saya bisa uraikan di sini adalah yang pertama itu adalah bagaimana pimpinan itu menjadi role model atau contoh. Jadi, semua pimpinan di badan peradilan itu harus menjadi contoh, ya, supaya bisa diikuti oleh bawahan-bawahannya, begitu ya. Kemudian komitmen dari pimpinan juga harus konsisten. Nah, ketika menerapkan suatu ketetapan atau kebijakan, ya harus dijalankan sebaik-baiknya, tidak boleh berubah. Kemudian istilahnya lancar di awal, akhirnya macet, gitu kan? Macet di tengah gitu, ya. Sampai ke belakang. Belakang nggak jalan lagi, hilang gitu. Jadi awal-awal aja semangat nih, semangat akhirnya pertengahan sudah mulai kendor, akhir malah hilang. Nah, itu ya jangan seperti itu. Jadi komitmen harus tetap dijaga oleh pimpinan dan harus adanya keterlibatan dalam proses pembentukan proses reformasi birokrasi dan juga zona integritas. Yang kedua adalah adanya kemudahan dalam pelayanan. Ya. Dulu kita kan menggunakan pakai sistem meja, meja 1, meja 2, meja 3 gitu ya. Nah, sekarang ini sudah disebut dengan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, Badilak juga One Gate Service, ya betul. Badilak juga sudah ada PTSP, bahkan ada nama sekarang PTSP online. Nah, alhamdulillah kita juga sudah menerapkan ini kan, PTSP online, dan mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Dan itu tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan supaya pihak itu tetap merasa terbantu, merasa semangat, kemudian fasilitas yang kita sediakan juga mereka merasa nyaman dalam memanfaatkannya. Yang ketiga adalah kita ini dituntut untuk berinovasi dan memberikan semacam pembaruan lah begitu ya. Maka dalam hal ini setiap satker itu harus berlomba-lomba membuat ini sebuah inovasi atau perubahan atau kemajuan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan. Nah, kita diantaranya ini adanya podcast ya kan? Podcast salah juga satunya menjadi salah satu informasi faktual dan aktual mengenai segala kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Sukamara, ya kan? Informasi-informasi tentang hukum, proses peradilan dan segala macam juga ada di dalam podcast. Kemudian kita juga punya aplikasi itu kan namanya Pasmob, ya kan? PA Sukamara on mobile, ya kan? Nah, itu juga memberikan informasi-informasi terkait dengan tupoksi dari Pengadilan Agama Sukamara. Lalu ada juga PTSP keliling. Ya, itu adalah peling namanya ya. PTSP keliling, upaya untuk menjemput bola dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang di jauh daerah terpencil gitu kan. Mereka kesini harus makan biaya, langsung nginap dan segala macam, mana berlumpur-lumpur lagi ya, kehujanan. Nah, dengan adanya PTSP keliling, kita memberikan kemudahan bagi mereka. Ada juga aplikasi atau inovasi-inovasi yang lain yang intinya adalah untuk bagaimana menciptakan kemudahan bagi masyarakat. Yang berikutnya, yang keempat itu adalah semua bentukan yang mengarah kepada program zona integritas itu memang harus dievaluasi dan dimonitoring, ya, supaya berjalan dengan baik, bisa dikoordinir dengan rapi, dan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana publikasi atau publisitas Pengadilan Agama ini bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, ya, baik dari lokal Sukamara atau bahkan levelnya lebih jauh Kalimantan Tengah atau bahkan levelnya nasional, ya, gitu. Nah, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Ya, media sosial, Facebook, Instagram, ya kan, apalagi itu
Telegram, kemudian semua medsos lah. Ya, semua media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi supaya sampai ke semua lapisan masyarakat, bahkan mungkin dunia ya, bisa jadi dunia. Karena keterbukaan informasi gitu, kan, ya, saatnya change forward, ya berubah untuk dunia gitu ya. Ya mungkin itu ya, ada berapa kali 5 cara kita untuk strategi kita membangun integritas. Berikutnya Pak, ini memang banyak kali pertanyaannya ya. Ini adalah beberapa hal, ini khususnya Pengadilan Agama Sukamara ini kan. Ya. Di Pengadilan Agama Sukamara ini kan sudah membangun lah zona integritas sudah sejak lama, kurang lebih tahun 2019 yang lalu. Waktu itu masih pimpinan yang lama. Di situ Muhammad Arkom Pamulutan ya. Iya, waktu itu saya ingat sudah itu. cukup lama lah. Nah, sekarang bagaimana Pengadilan Agama Sukamara ini, apakah juga berusaha sampai sekarang ini Pak untuk membangun dan mewujudkan zona integritas di lingkungan kerja? Terus apa saja itu hambatan dan juga problem yang terjadi dalam pembangunan zona integritas itu? Ya, ini berkaitan dengan sejarah pembangunan gitu ya. Memang setahu saya ketika saya masuk tahun 2021 ya di sini, dan Pengadilan Agama Sukamara sudah berdiri sejak tahun 2019, dan saya pernah menyaksikan video perdana pada saat pendirian atau pembentukan Pengadilan Agama Sukamara itu. Di situ saya lihat semua pegawai dari pimpinan sampai dengan yang paling bawah itu mempunyai komitmen yang sama untuk membangun zona integritas. Nah, itu saya lihat dibuktikan dengan adanya pengucapan fakta integritas atau komitmen bersama, ya kan, yang dibuktikan dengan tanda tangan masing-masing bahwa yang bersangkutan siap untuk pencanangan zona integritas sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Sukamara. Dan itu sudah cukup baik dan juga positif ya. Dan tentunya harus dipegang teguh sampai dengan sekarang. Dan ini terbukti sampai hari ini juga, dalam setiap tahun kita itu selalu membuat fakta integritas dan juga penandatanganan fakta integritas dan pembangunan ya. Setelah dicanangkan, maka progres selanjutnya adalah pembangunan. Nah, kita bertahap demi bertahap membangun zona integritas ini agar bisa terbentuk dan terwujud secepat mungkin, ya kan, dalam tempo yang secepat-cepatnya, gitu ya. Tapi berlangsung selama-lamanya, gitu kan. Gitu. Bukan proklamasi kan. Ya, terbentuk secepat-cepatnya dan berlangsung selama-lamanya. Nah, itu setiap tahun kita di awal tahun kita selalu memasang itu penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama membangun zona integritas. Itu kalau tidak dimulai dari pimpinan yang mengajak, yang memerintahkan, nggak akan jalan. Karena bawahan ini ngikut apa kata kepala kan gitu. Apa kata pimpinan. Ekornya tinggal ngikut aja. Ekornya ngikut saja ya, betul sekali ya. Jadi kita ini sebagai pelaku ya tentunya harus menyambut baik dan menyelaraskan diri dengan komitmen dari pimpinan. Pimpinan mau mewujudkan zona integritas, ya kita harus dukung penuh dalam setiap sisi kegiatan. Kepaniteraan silakan, bagaimana caranya. Di kesekretariatan juga silakan, bagaimana mengolahnya. Dari level hakim juga bagaimana mewujudkan itu supaya bisa terbangun dan terjaga nilai-nilai integritasnya. Karena usaha apapun kalau tidak dibarengi dengan komitmen bisa kandas di tengah jalan. Ya, namun sekeras apapun usaha manusia, tetap takdir Allah Juala yang akan menentukannya. Nah, di samping itu juga kita sama-sama sadari dan akui Pengadilan Agama Sukamara sejak dulu sampai dengan sekarang memang mengalami kendala yang klasik ya, yaitu kekurangannya SDM gitu kan. Dari sejak dulu. Ya, tapi kita tetap usahakan demi untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik. Kita berusaha untuk bekerja sesuai dengan kemampuan.
Ya, meskipun kita sudah berkali-kali meminta kepada PTA ya untuk segera diisi jabatan-jabatan yang kosong, tapi sampai hari ini juga masih belum terisi. Ya, kasihan Pak Sekretaris kita itu kan, ya bekerja sendiri single paren ya. Single victor ya. Single fighter. Ya. Tapi dengan semangat seperti itu bisa tetap mewujudkan. Oke. Baiklah Pak. Ini kan tidak terasa kita ini sudah cukup lama berbincang mengenai zona integritas. Iya, ada setengah jam nih kayaknya. Iya, sepertinya. Kira-kira adakah pesan-pesan dari Bapak ini selaku ketua tim ZI lah di Pengadilan Agama Sukamara ini untuk menguatkan kembali atau paling tidak memotivasi teman-teman agar selalu bersemangat untuk mencapai zona integritas, tidak hanya secara formal tapi juga secara nyata gitu dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Seperti apa gitu? Ada sebuah quote ya, bukan ya mungkin bisa dikatakan quote, tapi ini sebuah panduan nasihat agama yang dimana Allah juga telah menetapkan dalam firman-Nya gitu ya, dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi itu hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan terhadap orang yang berbuat baik. Jadi sepanjang kita terus berusaha berbuat baik, maka yakin kebaikan itu juga akan kembali kepada kita masing-masing. Nah, kalau kebaikan itu terkumpul menjadi sebuah kumpulan kebaikan dalam pengadilan agama, tentu juga akan mendapatkan imbas kebaikannya bagi pengagama. Tonton nanti bisa jadi terwujudnya benar-benar real pengadilan agama Sukamara bisa mendapatkan zona integritas, dapat predikat WBK, dan itu kan berimbas juga tuh kepada seluruhnya kan. Pegawainya semuanya dapat peningkatan kesejahteraan dan segala macam. Oleh karena itu kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Sukamara, tetaplah bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, memegang kejujuran, kemudian prinsip-prinsip moral yang baik, sehingga kita bersama-sama mewujudkan Pengadilan Agama Sukamara ini benar-benar pengadilan yang bisa memberikan pelayanan maksimal secara prima, dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan ya, tujuannya itu predikat WBK ya, dengan berpegang teguh pada konsep prinsip-prinsip aturan yang telah berlaku. Mungkin itu ya nasihat atau masukan lah dari saya. Tidak terasa teman-teman semua, kita sudah di penghujung podcast. Kurang lebih 30 menitan kita sudah menyapa lah. Kita sudah menyapa teman-teman semua yang ada di sana. Baik teman-teman sobat peradilan, memang zona integritas itu adalah sebuah keniscayaan yang artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus berubah untuk mencapai integritas itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai aparatur peradilan dan juga sebagai pelayanan masyarakat atau pelayan masyarakat, kami mengharap kepada teman-teman sobat peradilan yang ada di luar sana untuk selalu memantau dan juga memberikan dalam bentuk kepuasan kepada Pengadilan Agama Sukamara, dalam hal ini para pihak pencari keadilan. Jadi jangan takut untuk menyampaikan apa saja yang bersifat dengan keluhan dan juga informasi atau apapun itu. Selama itu membangun untuk Pengadilan Agama Sukamara, kita akan selalu menerima dan juga mengapresiasi dan juga sekaligus memperbaiki atau memonitoring apa saja hal-hal yang kurang di Pengadilan Agama Sukamara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pada hari ini sebagai host mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Wakil pada momen kali ini, dan juga kehadiran teman-teman yang ada di sana yang telah menonton. Dan alhamdulillah kita telah selesai. Sebelum kita akhiri, kita sampaikan salam dulu. Salam Permata. Buat teman-teman semua. Permata, kita profesional, elegan, ramah, mandiri, akuntabel, transparan, dan amanah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.